Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Dirapalguna, NIM 1717051072, mahasiswa Prodi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap kinerja karyawan dengan integritas karyawan sebagai variabel pemoderasi studi empiris pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng. Adapun sebab materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, pembatasan masalah, yang keempat itu rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam yaitu manfaat dan hasil penelitian, yang ketujuh kerangka berpikir, dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Persaingan di dunia bisnis sekarang ini menjadi semakin kompetitif. Untuk itu, setiap perusahaan dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan bagi perusahaan untuk bersaing dengan pesaingnya di tengah arus perubahan yang semakin dinamis. Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan agar apa yang menjadi tujuan dari perusahaan akan tercapai. Perusahaan harus menempuh cara agar kinerja karyawan meningkat, misalnya dengan melalui pendidikan, pelatihan, pemberian kompensasi yang layak, pemberian motivasi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Melalui pencapaian kinerja masing-masing individu, maka perusahaan dapat menghasilkan kinerja seutuhnya dan mencapai keberhasilan sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan tersebut. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah alat yang dimasukkan ke dalam bidang teknologi informasi atau IT yang dirancang untuk membantu pengelolaan dan pengendalian topik yang terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan perusahaan menurut Urquia et al. Pada tahun 2011. Kemajuan yang menakjubkan dalam teknologi telah membuka kemungkinan untuk menggunakan informasi akuntansi dari sudut pandang strategis. Ini dikarenakan perusahaan atau organisasi membutuhkan informasi ini untuk dapat berhadapan dengan tingkat yang lebih tinggi dari ketidakpastian pasar yang semakin kompetitif. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu alat yang menggabungkan teknologi dengan informasi yang dirancang untuk membantu dalam mengelola serta mengendalikan segala aktivitas organisasi yang terkait dengan keuangan. Selanjutnya yaitu, menurut Harry pada tahun 2013, pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedia informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan atau peraturan hukum dan undang-undang kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagai mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Kinerja karyawan juga dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Nah, pengendalian internal merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan pada umumnya menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem menurut Ariningsih pada tahun 2015. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh karyawan adalah salah satunya integritas, karena karyawan yang berintegritas akan menciptakan budaya yang berintegritas dalam perusahaan, dan selanjutnya menciptakan lingkungan perusahaan yang sangat bernilai sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada situasi jangka panjang yang baik dari karyawan, pelanggan, dan investor yang berakibat pada keunggulan dalam kinerja perusahaan. Integritas atau integrity adalah kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi suatu kenyataan atau realitas dalam situasi apapun, menurut Mulyadi pada tahun 2007. BPR merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta sekaligus sebagai lembaga keuangan yang dapat melakukan pemberdayaan para pengusaha lokal sebagai bentuk nyata kegiatan ekonomi yang berbasis kerakyatan. BPR juga merupakan lembaga jasa keuangan mikro dengan lingkup usaha seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran dalam bentuk yang sederhana. BPR sebagai lembaga keuangan mikro dengan UMKM sebagai lahan strategisnya
terbukti cukup tangguh dalam menghadapi krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia, yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu jika dibandingkan dengan bank umum. Salah satunya BPR di Kabupaten Buleleng. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ari Ningsih pada tahun 2015, menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang diterapkan di beberapa BPR di Kabupaten Buleleng masih belum maksimal, sehingga sistem informasi kurang memberi manfaat dalam meningkatkan kinerja karyawan dan pengendalian internal dalam perusahaan tidak mencapai tujuan yang diinginkan karena kinerja karyawan yang kurang maksimal, di mana integritas karyawan nantinya akan memperkuat hubungan antara sistem informasi akuntansi yang ada di dalam Bank Perkreditan Rakyat dan pengendalian internal pada Bank Perkreditan Rakyat dengan kinerja karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng. Pada kenyataannya, banyak permasalahan yang mendasar yang membuat BPR tidak secara maksimal menerapkan teknologi dan pengendalian internal, seperti layaknya teknologi dan pengendalian internal yang dipergunakan oleh bank umum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, sangat penting untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal untuk meningkatkan kinerja karyawan dan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, topik ini penting dikaji pada BPR di Kabupaten Buleleng. Pada 7 BPR di Kabupaten Buleleng yang dijadikan bahan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan pada BPR di Kabupaten Buleleng dipengaruhi pada faktor-faktor diantaranya penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan dengan integritas karyawan sebagai variabel pemoderasi. Atas dasar latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan dengan integritas karyawan sebagai variabel pemoderasi, studi empiris pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah utama, di antaranya yang pertama yaitu penerapan sistem informasi akuntansi pada BPR di Kabupaten Buleleng, di mana dalam penerapan kualitas dari kombinasi antara hardware dan software dalam suatu sistem informasi masih belum maksimal, dikarenakan performa dari suatu sistem yang menunjukkan seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan dan prosedur dari suatu sistem informasi yang dapat menyediakan informasi harus diterapkan pada suatu organisasi. Yang kedua yaitu pengendalian internal pada beberapa BPR di Kabupaten Buleleng tidak dirancang dengan baik sehingga menyebabkan kinerja karyawan yang tidak optimal. Maka dari itu dibutuhkan pengendalian internal pada sebuah organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu BPR di Kabupaten Buleleng kinerja karyawannya masih belum optimal sehingga mengakibatkan permasalahan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Sedangkan yang terakhir yaitu sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pada Bank Perkreditan Rakyat dapat dipengaruhi oleh faktor integritas karyawan. Integritas karyawan di sini akan memperkuat hubungan antara sistem informasi akuntansi yang ada di dalam Bank Perkreditan Rakyat dan pengendalian internal pada Bank Perkreditan Rakyat dengan kinerja karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya itu pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Terdapat beberapa variabel yang diidentifikasi mempengaruhi variabel terkait, dalam hal ini kinerja karyawan. Namun peneliti membatasi dengan menetapkan hanya 2 variabel yang akan diteliti sebagai variabel bebas, yaitu sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dengan tambahan integritas karyawan sebagai variabel pemoderasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang sudah saya paparkan pada slide PowerPoint terkait tentang penelitian ini. Selanjutnya itu tujuan penelitian juga sudah saya paparkan pada slide PowerPoint. Selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Dari kajian penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini berdasarkan pada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut saya tampilkan manfaat teoritis dan manfaat praktis pada penelitian ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kerangka berpikir yang sudah saya tampilkan di slide PowerPoint. Dengan adanya sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal, maka kinerja karyawan akan dapat terlaksana dengan baik, ditambah dengan terdapatnya integritas karyawan yang memperkuat kinerja karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah rencana dari struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sebisa mungkin menjadi objektif, efisien, dan efektif. Kegunaan rancangan penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan penelitian
menentukan batasan-batasan penelitian, dan memberikan gambaran tentang apa yang dapat dilakukan maupun kesulitan yang akan dihadapi dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan dengan integritas karyawan sebagai variabel pemoderasi pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng. Populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono pada tahun 2014. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 7 BPR, yaitu BPR Bank Buleleng 45, BPR Cahaya Bina Putra, BPR Indra Chandra, DHMAI BPR Indra, BPR Kanaya, BPR Nur Abadi, BPR Kusamba Kubu Tambahan, dan BPR Surya Jaya Kubu Tambahan. Sampel. Selanjutnya itu sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah kelompok dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiono pada tahun 2014. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada bagian keuangan, bagian teknologi informasi, bagian akuntansi, dan bagian pengendalian internal pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng dengan ukuran populasi sebanyak 84 pegawai. Maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh populasi yang ada, yaitu sebanyak 84. Metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi ke salah satu bank perkreditan rakyat di Kabupaten Buleleng terkait permasalahan yang terjadi dan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, menurut Sugiono pada tahun 2014. Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden mengenai pengaruh integritas karyawan pada hubungan penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya itu teknik ukuran yang digunakan untuk instrumen pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik skala Likert dengan 5 alternatif jawaban. Skala Likert menurut Sugiono pada tahun 2013 digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala sikap ini, responden menyatakan persetujuannya dan ketidaksetujuannya terhadap jumlah pernyataan yang berhubungan dengan objek penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2013, jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai tradisi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata antara lain sangat setuju atau SS, setuju atau S, kurang setuju KS, tidak setuju TS, sangat tidak setuju STS. Untuk pengujian instrumen pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua jenis analisis sebagai berikut. Yang pertama itu uji validitas dan yang kedua itu uji reliabilitas. Selanjutnya itu metode dan teknik analisis data. Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik pada hasil penelitian, di mana uji asumsi klasik dibagi menjadi tiga, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Untuk penguji hipotesis yaitu menggunakan yang pertama analisis regresi linear berganda, yang kedua itu uji interaksi, yang ketiga yaitu uji parsial atau uji T, yang keempat yaitu koefisiensi determinasi atau R kuadrat. Baik, sekian presentasi proposal dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.